namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Bagi Siti Jainah, Arya Mahendra merupakan lentera bagi hari tuanya. Cucu yang selalu ia kasihi dan menjadi harapan hidupnya. Arya merupakan putra dari Sutinah, yang tak lain putri kedua Jainah. Sejak berumur 14 bulan, bocah ini tak lagi mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Dengan alasan ekonomi, sang bunda meninggalkan Arya untuk merantau keluar kota. Dan sang ayah hingga kini pun tak jelas keberadaannya. Sejak saat itu Arya tak lagi dapat dipisahkan dari sang nenek. Gini kok ngoten mawon Bu, pantenan bapak niku mboten poron, mboten ngurus himpun nggih kajenge tomot kula mawon wong kan Mbak niku kalih mbok niku mboten purun estu Bu. Ira milu mama rana wong karo Mbah ngan ekor kaya kiye tok ora apa-apa Mbah. Mangan sak anan-anan Mbah ngoten niku Bu. Ngarep milu Mbah wae ngoten. Sejak tinggal bersama dirinya, keperluan sehari-hari Arya praktis merupakan tanggung jawab Jainah. Dan kebutuhan itu pun semakin besar seiring pertambahan usia sang cucu. Karenanya, Jainah mencoba mengais rupiah dengan berjualan tiwul dan buntil. Meski yang ia perdagangkan merupakan makanan-makanan yang sangat sederhana, namun Jainah memerlukan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan bahan-bahannya. Terlebih lagi untuk mempersiapkan masakan buntil. Nyapke buntil niku kantun rong dina. Kantun rong dina niku sale mendhet lumbu niku, mendhet lumbune lajeng diiket ampun alum lajeng dibuntil. Untuk bahan baku buntil, Siti Jainah bisa mendapatkan daun talas yang banyak tumbuh liar di sekitar rumahnya. Ia beruntung tinggal di lingkungan masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama. Sehingga jika ia kehabisan bahan baku, Siti Jainah dapat meminta pada tetangga atau saudara. Lumbu sing sae niku sing lumbune bunder-bunder mawon niku sae niku. Mboten purun lodong sangat. Sebagai tahap awal pembuatan buntil, Jainah meracik bahan yang akan digunakan sebagai isiannya terlebih dulu. Isi buntil buatan Jainah berupa parutan kelapa yang ia sempurnakan cita rasanya dengan menggunakan bumbu bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kunyit, kencur, garam, dan kemiri. Semua bumbu kini dihaluskan, terus diulek sampai semuanya tercampur merata. Kemudian rebon goreng pun dicampurkan dengan diikuti gula merah yang telah digerus halus. Terakhir, parutan kelapa ditambahkan sambil diaduk agar tercampur dalam adonan bumbu rebon dan gula. Sebutan untuk makanan buntil berasal dari bahasa Jawa buntel, yang berarti bungkusan. Disebut demikian karena prinsip makanan ini adalah membungkus bahan inti atau isian dengan daun pembungkus. Pembungkus sendiri biasanya menggunakan daun singkong atau juga daun pepaya. Namun Jainah menggunakan daun talas atau lumbu sebagai pembungkusnya. Agar diperoleh buntil dengan bentuk yang ideal, Jainah menggunakan 2 lembar daun talas sekaligus untuk membungkus isian.
Karena sedikit tekanan, isian buntil pun dipadatkan, dan Jaina kemudian mengikatnya agar bentuk buntil dan lipatan pembungkus tidak terlepas. Tahap selanjutnya adalah mengukus buntil selama kurang lebih 30 menit. Pengukusan yang relatif lama ini ditujukan untuk benar-benar mematangkan daun talas pembungkus buntil. Jika tidak diolah dengan baik, kalsium oksalat yang terkandung dalam getah daun talas dapat menimbulkan gatal-gatal bagi orang yang mengkonsumsinya. Kalsium oksalat sendiri dapat dihilangkan dengan cara pencucian, menggunakan banyak air atau lewat pengukusan atau perebusan yang intensif. Masakan buntil disajikan dengan kuah yang dimasak secara terpisah. Bahan bumbu dan pelengkap yang Jaina gunakan hampir sama dengan bumbu isian buntil. Hanya saja, agar semakin gurih sempurna, Jaina menambahkan santan dalam kuah buntil. Untuk membuatnya, bumbu-bumbu yang telah dihaluskan ditumis terlebih dulu sampai wangi. Diikuti dengan rebon, cabai merah, dan juga gula. Bila telah tercampur merata dan layu, santan pun dituang ke dalam tumisan sambil terus diaduk hingga beberapa saat. Agar tidak mudah basi, santan harus dimasak hingga mendidih. Terakhir, buntil-buntil dimasukkan dan terus diaduk perlahan. Terkadang Jaina menyiapkan kuah untuk buntil pada malam hari. Namun tak jarang pula, ia menyiapkan kuah santan pada pagi hari menjelang berangkat ke pasar. Nggih, ajeng didol sakniki nggih pun siap-siapken pun ketwingi. Asale kula nyiapke niku ketwingi kersane mboten ribet. Siti Jaina saat ini memang hanya dapat mengandalkan pemasukan dari berjualan tiwul dan buntil, karena bahan baku utamanya lebih mudah didapat. Untuk tiwul, Jaina dapat menggunakan singkong tanpa harus membayar di awal. Tetangganya sang pemilik singkong memberinya kemudahan untuk membayar singkong sesuai yang ia mampu. Kini tiwul telah matang. Untuk memudahkan transaksi, Jaina menetapkan takaran bersamaan dengan saat tiwul dikukus. Ukurannya pun ia buat dengan beragam, agar nantinya pelanggan leluasa memilih ukuran yang mereka kehendaki. Sejak sang suami menghadap ilahi 7 tahun lalu, Siti Jaina mengandalkan penghidupan dari berjualan tiwul dan buntil. Namun berjualan tidak dapat setiap hari ia lakukan, karena pasar di wilayahnya hanya buka di hari Pon dan Kliwon pada penanggalan Jawa. Jadi dalam 5 hari, Jaina hanya bisa berjualan sebanyak 2 kali. Di luar hari pasaran, Jaina pun juga mencoba mengais rezeki dari bekerja menjadi buruh sawah. Mboten wonten buru-buran ning kula mboten saged dhewe mboten ngerti dhuwit. Nggih nujune nang burane kok napa adine kan napa langsung kayu ngoten. Kayu elok nika Bu kanggo napa digendong saking ngalas ngoten seni wingah-wingahane ngoten. Matun apa barang Bu. Meski biasanya dimakan sebagai pelengkap satu sama lain, Jaina membungkus tiwul dan buntil dalam kemasan terpisah menggunakan wadah plastik. Hal ini ia lakukan untuk memudahkan para pelanggan yang menginginkan buntil dan tiwul secara terpisah. Setiap hari pasaran, Siti Jaina beranjak dari rumah sekitar pukul 5:30 pagi. Ia memang sengaja berangkat lebih awal, karena perjalanan menuju pasar memerlukan waktu 1,5 jam lamanya dengan cara berjalan kaki. Niku arsale kula mboten nate numpak kendaraan, paman niku
kan 7.000 nggih, kula nggih eman-eman timbang damel numpak kendaraan damel jake putune. Niku kan damel napa lah kula eman-eman niku. Penggunaan hari pasaran penanggalan Jawa masih sering dijumpai di pedesaan di Jawa Tengah, termasuk Pasar Tegal Sari di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Pada hari pasaran ini, semua pedagang maupun pembeli tumpah ruah melakukan transaksi. Saat itulah dimanfaatkan Jaina untuk mengais rupiah, menjajakan tiwul dan buntil dagangannya. Untuk satu kemasan buntil, Siti Jaina patok dengan harga 2 hingga 3.500 rupiah. Tiwule yo ndelok pirare katiwule akeh pora ngoten. Ya kesmene, lha tak njokot rene harga pira. Harga pira nyang njokot harga 10.000 nggih. Lha kok nyang pira tiwule ndelok akeh pora. Ya kesmene ngoten kula. Yen tak njokot harga 15.000 ngoten. Bagi Siti Jainah, keberadaan sang cucu Arya Mahendra merupakan sebuah bukti ketulusan cinta kasih seorang nenek. Ya, tambah jajan, tambah donat, nggih. Niki kalih. Sehingga kemanapun langkah kaki Siti Jainah berpijak, ia selalu mengingat akan Arya. Dan sedapat mungkin bisa membawakan buah tangan yang menjadi kesukaan sang cucu. Kula nek mboten jejake niku kan keterima ngoten. Nggih. Jejane niku cok sate napa nggih karepe kula tapi pripun nggih. Kalih Arya niku kula katon sanget.